البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Mana? Oh ini ya. Hadis yang ke-190 itu ya. Kalau di sebagian naskah itu ada bab tapi terus kosong, tak ada tajuknya sama sekali. Iya, sekitar bab. Kalau misalkan itu ada lafaz bab gitu. Ada kayak ini. Makanya Al-Hafidz sendiri menetapkan adanya lafaz bab. Di sebagian naskah tidak ada lafaz bab, tapi langsung hadis ke-190 ini masuk ke dalam bab yang ke-40 itu. Kalau penampilannya sama. Riwayat Muslim juga, ada riwayat Muslim kok. Kata Al-Hafidz, boleh jadi Imam Bukhari tatkala menulis bab tapi kosong, ini beliau ingin memberikan semacam pasal yang baru, pemisah. Jadi walaupun 190 ini masih masuk ke dalam pembahasan sebelumnya, namun ada semacam perbedaan sedikit, tak masalah. Yang penting apa, hadisnya tidak hilang, itu aja. Masalah ini ada bab khusus atau tidak, itu insya Allah tidak bermasalah. Langsung aja kita masuk kepada hadisnya. Al-hadisu al-mi'atu wa tis'un. Boleh juga dengan cara dibalik. Tis'un ba'dal mi'ah, sama ya, 190. Qal haddatsana Abdurrahman ibnu Yunus, qal haddatsana Hatim ibnu Ismail, anil Ja'd, qal sami'tu Sa'ib bin Yazid. Saya mendengar As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul, berkata, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Makcik saya, bibi saya, di sini bibi mungkin orang salah dengar boleh ya. Ya makcik saya. Ya. Soalnya masalahnya ini rekamannya sampai sana, jadi kadang perlu ditranslate. Membawa saya pergi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bena ukhti wajib." Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudari saya, berarti apa? Anak buah, keponakan, wajib itu sakit. Ini kalau diajarkan di Jawa, mereka gelar. Wajib ini nama makanan. Gimana? Anak buah saya jadi makanan. Iya, itu yang manis-manis tuh. Oh, sini sama istilahnya ya. Ayo. Cuma sekarang sedang pahit, sedang sakit dia. Famasaha roksi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala saya. Wada'ali bil barokah, dan beliau mendoakan keberkahan untuk saya. Summa tawaddo, kemudian beliau berwudu. Fasyaribtu min wudu'ih, selanjutnya saya minum dari sebagian air wudu Nabi. Summa kuntu khalfa dhahrih, setelah itu saya berdiri di belakang beliau. Fanadhartu ila, nih kalau yang di Indonesia mungkin bingung, ini ada lafaz yang belum diterjemah. Khalfa belakang, dhahr belakang. Baik. Fanadhartu ila khatamin nubuwah, kemudian saya melihat kepada khotam. Khotam jangan diartikan cincin, sebagian mengartikan cincin, tapi mungkin saja cuma ini adalah cop, Indonesia bilang stempel. Jadi bukan betul-betul cincin, tapi memang dia adalah apa? Cop kenabian. Besarnya tak kira-kira. Yaitu apa? Ini nanti akan disebutkan baina katifai, di antara kedua pundak beliau, tapi di belakang. Besarnya seperti apa? Mithla zirril hajarah, seperti telur burung merpati. Oh, jelas bukan tai lalat lagi ini. Besar sangat jelas. Yaitu sebagai apa? Tanda kenabian. Baik. Di sini Imam Bukhari meriwayatkannya
dari Abdurrahman bin Yunus, beliau adalah Abu Muslim Al-Baghdadi Al-Mustamli. Ada sedikit kekurangan dari beliau, bahkan banyak yang mengkritik. Makanya kesimpulannya Al-Hafidz di kalau dalam Tahdhibut Tahdhib menyebutkan perselisihan, adapun dalam takrib kesimpulannya adalah saduqun yukhti. Berarti hadisnya hasan. Itu sanad dia ini hasan karena orang ini rawi ini dia saduq, tidak sampai sikoh dia. Abdurrahman bin Yunus Al-Mustamli Al-Baghdadi, Abu Muslim. Kalau hadatsana Hatim ibnu Ismail, beliau Abu Ismail, Hatim bin Ismail. Beliau siqatun sabtun katsirul hadis dan beliau madani. Anil Ja'ad, Ja'ad ini adalah tabi'i, dari kalangan tabi'in, beliau siqah. Beliau adalah Abu Zaid. Bukan Abu Yazid tapi Abu Zaid. Al-Ja'ad bin Abdurrahman At-Tamimi, beliau siqah tabi'in. Kalau sami'tu Sa'ibah bin Yazid, ini baru Abu Yazid. Kalau tadi Abu Zaid, ya sekarang As-Sa'ib bin Yazid, ini Abu Yazid Al-Madani. Beliau dan ayahnya sama-sama sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma, As-Sa'ib ibnu Yazid ibnu Sumamah Al-Madani. Yaqul, jadi As-Sa'ib bin Yazid bercerita, zahabat bi khalati, makcik saya membawa saya pergi. Siapa makciknya? Tak disebutkan siapa namanya. Di syarah-syarah pun belum dijumpai. Tak masalah. Ini sahabiyat radhiyallahu anha. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, inna bina ukhti wajib. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak buah saya, keponakan saya ini dia sakit. Dalam riwayat yang lain waqi'. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, waqi'un ini adalah yaitu sakit. Ayat lain yaitu siapa namanya? Ali Al-Qari rahimahullah, beliau mengatakan waqi' itu adalah waja'un fil rijl atau fil qadam, yaitu sakit di telapak kaki. Jadi bukan sakit semata, tapi sakit di bagian telapak kaki. Famasaha ra'si, maka Nabi pun mengusap kepala saya. Coba sebelum kita lanjutkan, di sini disebutkan Bukhari meriwayatkan di beberapa tempat. Kita lihat di sini nomor 3540. Coba ya, kita akan bandingkan dengan riwayat Ibnu Abdul Bar, insyaallah 3450. Apa yang akan kita temukan lafadznya? Ya, atau nomornya Anak salah bicara tadi ya. 3540. Ayo 3540. Iya betul. Baik, ada tambahan riwayat ini dalam Kitabul Manaqib, yaitu Al-Ju'aid bin Abdurrahman, ini yang dikatakan Al-Ja'ad. Memang dikatakan Al-Hafidz di dalam Tahdhibut Tahdhib, dia terkadang si tabi'in tadi dipanggil Ja'ad, terkadang dipanggil Ju'aid bin Abdurrahman. Abu Zaid tadi itu mengatakan ra'aitu Sa'ibah bin Yazid ibna arba'in wa tis'in. Saya melihat As-Sa'ib bin Yazid usianya 94 tahun. Jadi ini gurunya sudah sangat tua ternyata. Jadi meriwayatkan ini dalam keadaan sudah di akhir hayatnya. Jaldan mu'tadilan, namun beliau ini masih kuat dan masih kekuatannya itu pertengahan. Bukan sampai bukan orang tua yang sudah sangat lemah. Kenapa? Iya. Keberkahan dari doa Nabi dan tadi itu Nabi mengusap kepalanya dan mendoakan tadi. Faqal qad alimtu ma mutitu bih.
Lalu si sahabat ini As-Sa'ib bin Yazid mengatakan, saya telah mengetahui apa sebab umur saya dipanjangkan seperti ini. Atau yang setelahnya sebagai maf'ul bih kedua berarti ya, atau tu sebagai apa? Naibul fa'il, maka sam'i ini sebagai maf'ul bih. Sam'i wa basori, pendengaran dan penglihatan saya itu masih terus bersama saya padahal usia 94 tahun, masih sehat. Mamutik tubih, yaitu tidaklah saya diberi kenikmatan seperti ini illa bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Battah di dalam mensyarah hadis tadi mengatakan di sini ada dalil tentang besarnya berkah dari doa tadi. Demikian pula secara umum doa ruqyah itu berkahnya besar. Makanya boleh kita minta ruqyah, yaitu apa? Tidak sampai haram, walaupun yang lebih baik adalah ruqyah diri sendiri. Tetapi kalau memang kita sedang tak mampu, sedang susah, boleh kita minta didoakan. Kalau minta doa sih boleh aja ya, tapi minta ruqyah ini khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Tapi boleh minta doa kepada orang soleh, tolong doakan anak saya atau adik saya atau siapa misalkan, tak masalah. Ini membagi syafaat. Yang penting jangan minta diri sendiri diruqyah oleh orang lain. Ini menyelisihi yang lebih utama. Intinya adalah doa dan ruqyah ini berkahnya besar. Di antaranya adalah ini. Boleh aja, tak masalah, boleh. Itu boleh. Surat Yasin ke surat Al-Baqarah ke boleh aja, semua Quran itu diberkahi. Iya. Baik, yang setelahnya cerita tentang sakit. Betul, ini menguatkan pendapat yang dinukilkan oleh siapa? Oleh Al-Qari, yaitu makcik saya membawa saya pergi menemui Nabi. Faqala, ya Rasulullah, inna bena ukhti syaq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakan saya ini tertusuk duri, syakin. Berarti apa? Memang sakitnya di kaki, bukan sakit sembarang sakit. Baik. Kemudian kita lihat nomor yang lain, ada tambahan faedah yang 3541. Kita lihat. Ada tambahan faedah khusus tidak? Kalau tak, kita ambil dari yang lain. Tak ada. Nomor mana lagi? 5670. Karena terkadang hadis-hadis itu memang apa? Saling melengkapi. Berapa tadi? 5670. Ini lafadznya masih intinya sama. Tinggal satu lagi, 6352. Al-Hafidz di dalam syarah nomor ini, berapa ini? 190 itu, beliau hanya sedikit membicarakan tentang itu. Karena beliau mengatakan nanti pembahasan panjang itu di dalam alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Baru akan dibahas panjang lebar. Makanya kita juga mengambil faedah dari kitab-kitab yang lain. 6352. Sementara belum tentu umur kita panjang untuk sampai ke alamatin nubuwah. Maka apa yang boleh kita syarah di sini. Nanti di bab itu ada tambahan faedah baru atau murojaah insyaallah. Baik, untuk yang 6352 itu juga tidak ada tambahan yang prinsipil, hampir semua lafadznya sama. Sebenarnya ada tambahan di dalam syarah dalam At-Tamhid, syarah Muwatta'nya Imam Malik, punya siapa? Ibnu Abdul Bar. Jadi ada riwayat dan riwayatnya kuat. Yaitu siapa ini? Sahabat ini As-Sa'ib bin Yazid. Beliau ditanya oleh oleh muridnya, wahai Syekh, usia Anda sudah sangat tua.
saya lihat semua rambut Anda itu putih kecuali bagian ubun-ubun, hitam sangat. Apa rahasianya? Maka kemudian gurunya ini mengatakan, dulu waktu saya kecil, saya dibawa oleh makcik saya menghadap Nabi, kemudian minta didoakan karena sakit kaki, kemudian didoakan dengan keberkahan, dan Nabi mengusap kepala saya. Bagian yang diusap kepala itulah tak pernah berubah, dia hitam terus. Ini memang berkah yang besar sekali. Nah, itu tambahan yang bagus disebutkan di dalam At-Tamhid. Namanya apa? Nabi, berkahnya besar sangat. Kemudian kita lanjutkan inti hadisnya itu summa tawaddo. Selanjutnya Nabi berwudu. Fasyaribtu min wudu'i. Kemudian saya minum dari air wudu beliau. Inilah yang menjadi sisi pendalilan Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu bahwasanya air sisa wudu orang lain itu suci. Dijelaskan oleh Al-Hafidh, demikian pula sebelum beliau yaitu Al-Karmani, dan juga sebelum mereka berdua yaitu Ibnu Battal, ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya air mustakmal itu najis. Maka para ulama mengatakan kalau najis tak mungkin diminum oleh sahabat ini. Sementara asal dari syariat adalah umum, kekhususan itu perlu dalil. Tatkala Nabi tidak mendatangkan dalil bahwasanya ini kekhususan beliau, ini menunjukkan air wudhu siapapun itu adalah suci, dan tak ada dalil memang yang mengatakan ini najis. Dan seterusnya ada beberapa tambahan. Al-Hafidh membantah ucapan orang-orang Hanafiyah dalam masalah ini. Mereka mengatakan air wudhu itu dia membawa dosa. Kata beliau ini perkara yang sifatnya adalah maknawi. Kalau dilihat dosanya mana, airnya tetap air aja tetap. Maka dia boleh untuk bersuci. Dia itu tetap suci. Adapun untuk masih boleh untuk bersuci tidak, ini memang khilaf antara Hanabilah dengan Maliki, dengan apa itu? Dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan tak boleh untuk bersuci. Dia suci namun tidak menyucikan. Kalau Hanabilah dan Malikiyah mengatakan suci dan menyucikan, tak ada dalil yang mengeluarkan dari itu selama dia adalah air dan tidak keluar dari mutlaknya sifat air dia. Dia masih mutlak, masih air. Kemudian summa kuntu khalfa dhahri. Selanjutnya saya berdiri di belakang Nabi. Untuk apa? Melihat tanda kenabian beliau. Fanadhartu ila khatamin nubuwah. Selanjutnya saya melihat kepada cok kenabian. Dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah dalam kitab beliau Kasyif Sarairi Sunan atau Asrari Sunan, bahwasanya setiap nabi itu memiliki tanda kenabian untuk membuktikan memang dia adalah nabi, dan tanda ini dipelihara sebagaimana surat itu dipelihara dengan apa? Dengan cok. Kalau coknya rusak, stempel rusak, ini berarti suratnya itu sudah dibuka orang, berarti tidak lagi terpelihara. Tatkala para nabi itu membawa risalah dari Allah, maka sesuailah apabila tanda kenabian mereka adalah berupa cok itu, stempel di belakangnya. Baik. Semua nabi, iya. Ada yang tak dapat itu tapi mengklaim sebagai nabi, seperti Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengatakan itu nabi-nabi dulu. Kalau saya itu berupa telapak tangan yang 5 jari di perut katanya. Buat sendiri. Saya nabi juga tapi tanda saya lain. Entah itu kena pukul siapa waktu baby dia tuh, kena pukul setan tuh. Lalu mengklaim jadi nabi, Mirza Ghulam Ahmad. Itu kafir. Ya jelas. Menentang ayat, menentang hadis, la nabiyya ba'dah dan sebagainya itu. Mengklaim sebagai nabi, maka dia kafir. Apa itu? Oh, banyak. Di setiap zaman dan di setiap negara boleh jadi ada aja yang mengklaim jadi nabi. Bahkan waktu kami dulu ya ditakdirkan oleh Allah untuk apa itu membantu pemerintah perang lawan Kristen di Ambon dulu, sempat ada yang orang Kristen mengklaim ini sudah ada nabi baru turun, tapi turunnya di kandang babi katanya.
turunnya pun tak jalan-jalan, bukan di masjid atau di gereja lah paling tak, tapi di kandang babi gimana boleh? Itu pun banyak yang ikut orang Kristen. Iya. Karena katanya Yesus akan turun lagi kan, dan sebagainya. Ya, ini tak ada tanda kenabian maka tertolak dia, tanda kenabian yang terpandang. Mithla zirril hajalah, bentuknya itu seperti telur burung merpati. Kata para ulama maksudnya adalah ukurannya. Adapun dalam hadis yang lain dia berbulu, yaitu permukaannya ada bulunya. Ini adalah tanda dari Allah Ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi, bukan sekedar mengaku-aku. Tandanya ada, demikian pula keajaibannya juga nampak, dan mengajak kepada tauhidullah, bukan ajaib lalu mengajak untuk apa? Perbomohan atau sihir-sihir itu bukan. Bukan tipu lah. Kenapa? Bukan tipu lah. Nampak betul bentuk ya. Tentunya dan timbul karena disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah dan nanti insya Allah dalam Sahih Bukhari akan disebutkan dia bagaikan kulit yang tebal dia. Jadi memang timbul. Jadi bukan sekedar satu dimensi, dua dimensi, tapi memang tiga. Ada bulunya dan seperti bentuk telur memang. Dan dia berwarna kemerah-merahan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.